Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah pengembangan kurikulum di SD atau MI dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Agus Gunawan, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Purnamasari dengan NIM 1912425, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4A, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dari tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran? Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kita harus tahu apa itu arti kurikulum. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu ya. Apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum adalah berasal dari bahasa Latin yang pada dasarnya adalah currere, yang secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Nah, di sini lapangan tersebut ada batasan start dan ada juga finish. Dalam lapangan pendidikan, pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, dari mana mulai diajarkan, kapan diakhiri, dan bagaimana cara menguasai bahan ajar tersebut agar bisa mencapai gelar dan memperoleh penghargaan. Yang selanjutnya, apa sih tujuan itu? Di sini tujuan adalah segala sesuatu yang dicapai. Segala sesuatu ini dapat berupa benda konkret, baik yang berupa barang maupun tempat, atau juga dapat berupa hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, di sisi lain juga tujuan itu berupa hal-hal yang sederhana dan dapat pula berupa hal-hal yang kompleks dengan berbagai macam cara penyampaiannya. Selanjutnya, tujuan ini berfungsi untuk pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan spesifik atau yang lebih objektif gitu ya. Seperti kegiatan belajar, implementasi kurikulum, evaluasi untuk mendapatkan balikan atau feedback. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan apa itu kurikulum dan apa itu tujuan. Nah, kita gabungkan sekarang. Apa sih tujuan dari kurikulum itu? Di sini, kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup seperti pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, di sini juga tujuan kurikulum tidak hanya sebatas di negara kita saja, namun di setiap negara itu berbeda-beda tujuan dari kurikulum itu, berdasarkan pada filsafah negara masing-masing, keadaan sosial politik juga, serta sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di negara tersebut. Itu juga mempengaruhi dari tujuan kurikulum. Nah, selanjutnya, tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada siswa. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Jadi, untuk merangkai tujuan kurikulum itu, kita harus tahu tujuan umum pendidikannya itu seperti apa. Nah, cara merumuskan tujuan kurikulum akan dibahas setelah ini. Oke, yang selanjutnya, pentingnya perumusan tujuan dalam kurikulum. Di sini akan membahas seberapa penting sih rumusan tujuan kurikulum itu. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Nah, maksud dari poin pertama ini adalah, jadi tujuan itu bukan hanya ditulis, akan tetapi tujuan itu mempunyai arah. Ibaratkan manusia, kita itu harus punya arah kemana kita harus melangkah.
supaya kita itu menjadi manusia yang baik, yang lebih baik gitu. Begitupun dengan tujuan. Tujuan itu kalau misalkan tujuan itu jadi arah untuk sebuah kurikulum, mau kemana si kurikulum ini akan dibawa, seperti itu. Yang kedua, tujuan yang jelas dapat membantu para pengembang kurikulum yang mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Nah, jadi tujuan ini sangat penting ya, teman-teman semua. Apalagi tujuannya jelas, jadi akan mempermudah semuanya, baik guru, baik lembaga pendidikan, ataupun pengembang kurikulum yang lainnya yang bisa mengembangkan model-model terbaru lagi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas dan kualitas pembelajaran. Sudah jelas ya teman-teman, kalau misalkan tujuan kurikulum itu jelas, pembelajaran selanjutnya juga akan jelas dan akan mudah tercapai. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum secara hierarkis. Di sini ada 4 tujuan kurikulum secara hierarkis. Yang pertama yaitu tujuan nasional, yang kedua adalah tujuan institusional, yang ketiga adalah tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Di sini yang pertama ada tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini pasti ya berdasarkan Undang-Undang Indonesia atau Undang-Undang Negara. Di sini dalam tujuan nasional kurikulum secara hierarkis ini berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Adalah tujuan institusional. Nah, tujuan ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan yang lainnya. Salah satu bentuk dari tujuan institusional ini adalah kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh para siswa gitu setelah menyelesaikan pendidikan dalam institusi atau lembaga tersebut. Jadi kalau diibaratkan ini sebagai hasilnya seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum secara hierarkis. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Nah, di sini tujuan kurikuler ini dapat diartikan sebagai penjabaran lebih jauh lagi dari tujuan lembaga pendidikan atau tujuan institusional. Tujuan kurikuler merupakan tujuan dari sebuah mata pelajaran hingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Jadi, tujuan kurikuler ini lebih luas dari tujuan institusional. Kalau institusional itu hasilnya, kalau ini dalam penerapannya. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional. Nah, tujuan ini merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler. Tujuan instruksional adalah tujuan yang akan langsung diterapkan untuk para siswa, dan siswa ini harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka selesai menempuh proses belajar mengajar. Nah, sebenarnya tujuan instruksional ini sama seperti tujuan institusional. Jadi, bagaimana dia bisa mencapai dari tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran itu? Apakah cuma main-main saja atau hanya sekedar belajar, pergi ke sekolah lalu pulang gitu? Nah, di sini ada tujuan tertentu ya. Nah, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Jadi, tujuan pembelajaran ini agar kita tahu seberapa jauh kita menguasai suatu materi, seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat dari hasil-hasil belajarnya yang berbentuk tulisan seperti rapot, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenal tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Nah, jadi
apa sih? Tujuan pembelajaran ini bukan cuma sekedar dari seberapa jauh kita menguasai mata pelajaran, akan tetapi kita juga dinilai dari segi tingkah laku atau sikap afektifnya seperti itu. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan dan keterampilan siswa. Siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Jadi, maksud dari tujuan pembelajaran ini adalah si siswa tersebut bisa mencapai tingkat kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, tingkat afektif itu bisa dilihat dari tingkah lakunya dalam keseharian di kelas atau di sekolah. Kognitif itu bisa dilihat dari seberapa mana jauh dia menguasai suatu mata pelajaran atau menguasai suatu soal-soal gitu. Dan yang psikomotorik itu siswa itu bisa menghasilkan keterampilan seperti itu. Yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Menurut Kemp dan David E. Capel 1981 mengatakan bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa pencernaan pembelajaran seyogianya dibuat secara tertulis atau written play. Upaya perumusan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun bagi siswa. Jadi, yang dimaksud di sini adalah hasil dari tujuan pembelajaran itu, misalkan siswa dalam pembelajaran matematika, dia itu bisa mencapai atau tidak, gitu. Jadi, bisa kita lihat dari hasil yang sudah tertulis tersebut. Guru pun enak menilainya, siswa juga enak melihatnya. Begitupun dengan orang tua atau wali muridnya seperti itu. Bisa sama-sama menilai. Jadi, misalkan ada siswa yang belum mencapai hasil belajar yang baik, nah di situ orang tua bisa bisa mendampingi dan guru juga bisa mendampingi secara khusus gitu. Kalau misalkan kita tahu hasil dari belajar tersebut yang tertulis. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan-urutan topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran yang standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu keuntungan tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu siswa dapat mengatur waktu dan memusatkan perhatian terhadap tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu guru dapat mengatur kegiatan instruksional, metodenya, dan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi domain menurut Bloom dan Krathwohl serta Bloom dan Maria. Yang pertama ada domain kognitif, yang kedua domain psikomotorik, yang ketiga domain afektif. Yang pertama, domain kognitif di sini menekankan pada aspek intelektual dan memiliki jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi atau dari yang mudah sampai yang sulit seperti itu. Kawasan kognitif dan efisien adalah 2 dari 3 kawasan tujuan instruksional yang memiliki klasifikasi atau rincian yang paling detail, sehingga seolah-olah merupakan suatu sistem tersendiri. Nah, di sini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu di domain psikomotorik. Nah, domain psikomotorik ini menekankan pada gerakan-gerakan fisik. Kecakapan fisik dapat berupa gerakan-gerakan atau keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus maupun fisik kasar. Di sini terdiri dari 6 tingkatan meliputi persepsi, kesiapan
gerakan terbimbing, gerakan mekanis terpola, gerakan respon kompleks, penyesuaian gerakan pola, dan keterampilan natural. Nah, jadi psikomotorik itu lebih ke keterampilan kita dalam sekolah itu seperti apa. Penilaian ke gerak-gerik kita seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu domain afektif. Domain afektif ini berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Domain ini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama menerima, responding, tingkat menilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Nah, yang kedua, memudahkan guru memilih menyusun bahan ajarnya. Yang ketiga, membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Jadi ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila ada materi-materi yang kurang, mohon maaf, dan atau kesalahan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.